Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunji qailaha minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalilun tusamma yauma 'idul fitr. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali berkumpul, bersimpuh, duduk, mentakzimkan Allah, mengagungkan asma Allah, memuliakan Allah, mensucikan asma-Nya, mentauhidkan zatnya dan sifat serta af'al perbuatannya. Hari ini kita berkumpul bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang amat besar, berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebulan lamanya kita berjuang, beribadah pagi, siang, sore dan malam untuk melaksanakan bakti kepada Allah, meraih kesucian diri dengan membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Hari ini Allah kemudian mengapresiasi seluruh upaya kita. Allah memuliakan kita semua. Allah menghargai seluruh jerih payah Bapak dan Ibu sekalian dengan firman-Nya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh amat beruntung orang yang telah mensucikan dirinya pagi, siang, sore dan malam. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita sholatul tarawih, santap sahur, tilawah, zikir, doa, munajat dan i'tikaf. Wa dzakara isma rabbih, pada malam 1 Syawal hingga pagi tadi kita menyebut-nyebut asma Allah, berzikir kepada Allah Rabbul Izzah. Fasalla, kemudian salat 2 rakaat. Pagi ini Allah berfirman kepada seluruh malaikat, ishadu, saksikanlah wahai malaikatku, katanya, anni qad ghafartu lahum, sungguh hari ini aku telah mengampuni dosa mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, 1 bulan lamanya kita telah berusaha melakukan peningkatan kemampuan jiwa kita, membersihkan nafsu kita dari nafsu yang paling rendah
sampai nafsu yang sampai hari ini kita telah capai dengan baik. Nafsu itu begitu dinamis. Ketika Allah memasukkan ruh ke dalam janin seorang ibu pada usia janin 4 bulan lamanya, maka nafsu itu terbentuk. Seorang sufi besar Amerika Serikat, Profesor Robert Fraser, mengatakan ketika ruh itu dimasukkan ke dalam jasad, maka bertemulah elemen imaterial dengan elemen material. Pada saat yang sama, ketika elemen material itu begitu dominan, maka akan muncul nafsu ammarah. Nafsu yang disebutkan dalam Quran la ammaratun bisu, selalu mengajak manusia untuk berbuat yang buruk, berbuat yang jahat, berbuat yang merusak, bukan saja pada dirinya, bahkan pada masyarakat luas, bangsa dan negara. Nafsu yang seperti ini mesti di-upgrade. Nafsu yang seperti ini mesti ditingkatkan. Nafsu yang seperti ini harus dipromote menjadi tempat nafsu yang lebih tinggi lagi. Paling sedikit Allah mengajarkan kepada kita agar nafsu itu ditingkatkan menjadi nafsu yang mutmainnah. Allah dalam Quran berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, nafsu dan jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, katanya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nafsu mutmainnah sudah kita capai, para ulama sufi mengajarkan lagi, belum selesai perjuangan kita. Kita mesti meningkatkan pada nafsu yang paling tinggi, nafsu sufiyah, nafsu yang sempurna, nafsu yang menurut Rasulullah, ketika orang sudah sampai nafsu yang sufiyah, dia akan bisa melihat Allah, liqa'ullah, berjumpa dengan Allah, seperti dalam Quran dan dialami junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit. Di kalangan para aulia, nafsu yang sufiyah itu telah menghasilkan kemampuan bertemu Allah dalam mimpi. Kita mengenal bagaimana Al-Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu Allah. Kata Imam Ghazali, ra'aitullah fil manam, aku bertemu Allah, aku melihat Allah dalam mimpiku. Ketika itu Allah bertanya kepada aku, ya Ghazali, tahukah kau apa sebabnya kau aku ampuni? Imam Ghazali menjawab, bisolati ya Rabb, barangkali dengan sebab salatku. Bukan, kata Allah. Bisaumi ya Rabb, mungkin dengan sebab puasa saya. Bukan, kata Allah. Dengan amalku juga bukan. Dengan ilmu aku ajarkan kepada umatmu juga bukan. Setiap Imam Ghazali menjawab, selalu jawab dengan bukan, bukan, dan bukan. Akhirnya Imam Ghazali mengatakan, bimada ya Rabb, dengan apa engkau ampuni dosa aku ya Allah? Allah menjawab, masih ingatkah engkau wahai Ghazali, ketika engkau selesai salat tahajud dan witir, engkau hendak menggerakkan penamu, mencelupkan penamu ke dalam tinta. Engkau tidak jadi mencelupkan penamu ke dalam tinta, kan dalam tinta ada seekor lalat yang tercebur. Engkau angkat lalat itu, engkau keringkan lalat itu, engkau persilahkan lalat itu kembali kepada habitatnya. Karena itu engkau aku ampuni dosamu, katanya. Sepele, sederhana, karena menyayangi ciptaan Allah yang begitu kecil, dapat ampunan Allah.
Apatah lagi keluarga besar Masjid Al-Ihsan, keluarga besar Kerinci, kita bisa melakukan lebih lagi dibandingkan dilakukan oleh Imam Ghazali. Caranya adalah dengan melakukan bersih harta. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah terbukti dalam sejarah dan telah terbukti di tengah masyarakat kita, orang yang ngumbar nafsu, memperturutkan nafsu amarah, menimbulkan dampak yang tidak sangat kecil kepada masyarakat. Kita lihat misalnya kejahatan terhadap badan, penganiayaan berat dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang menimbulkan pengaruh yang begitu besar dan dampak yang tidak kecil, juga karena hawa nafsu. Kejahatan terhadap nyawa manusia, pembunuhan, juga tidak kecil maknanya terhadap kelangsungan kehidupan manusia. Kejahatan terhadap harta, korupsi, gratifikasi, manipulasi, juga telah menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap negara dan bangsa telah menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat bangsa ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semua, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat, katanya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya sebagai Tuhan, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Kerusakan, kehancuran, kebinasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah dengan sifat yang Maha Rahman Rahim menyediakan bulan Ramadan yang telah lewat untuk kita melakukan transformasi diri, merubah diri, merubah harta, merubah diri kita sekalian, merubah nafsu yang kita miliki untuk mengharapkan ridho Allah. Oleh karena itulah Allah mengingatkan kita semua, hakikat harta sesungguhnya adalah menurut Quran, semua yang bapak dan ibu kuasai pada hakikatnya milik Allah. Rumah, harta, kendaraan, uang, tanah, deposito, seluruhnya pada hakikatnya milik Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat 5 Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah, milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah segala sesuatu itu dikembalikan urusannya. Apa maknanya? Harta yang bapak dan ibu kuasai pada hakikatnya adalah titipan Allah. Tidak kuasa untuk menahannya bila Allah menghendakinya. Mana buktinya? Korun 3000 tahun yang silam, kaya raya, tidak mampu dia menahan kuasa Allah, ditenggelamkan dirinya, keluarganya beserta hartanya. Jangankan harta yang dikuasaikan Allah kepada kita, diri kita pun kita tidak kuasa menolaknya. Mana misalnya Fir'aun 3000 tahun yang silam, begitu perkasa, begitu dikjaya, punya pasukan 2,5 juta orang pada tahun itu, 3000 tahun yang silam. Dia tidak mampu membela dirinya ketika menghadapi kuasa Allah. Kalau begitu, memang kita lahir tidak punya apa-apa. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu status kita terhadap harta kita seperti apa? Allah dalam surat Al-Hadid pada ayat ke-7 mengingatkan kita, aminu billah wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infakkanlah, keluarkanlah dari apa yang dijadikan Allah kepada kamu untuk dikuasai, katanya. Falladzina amanu
Adapun orang-orang yang beriman, wa anfaqu, dan menginfakkan hartanya, lahum ajrun kabirun, Allah telah menyediakan buat orang seperti itu pahala yang sangat besar. Ulama tafsir mengatakan itulah surga. Apa artinya? Kita diingatkan oleh Allah, kita tidak punya apa-apa. Yang kita kuasai sekarang pada hakikatnya milik Allah. Kita cuma diberikan kuasa untuk mengelola. Kita hanya diberikan kemampuan untuk menata, mengelola, memanage dengan baik, untuk kemudian dikembalikan kepada Allah Rabbul Izzah. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, ketika satu saat kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Rumah yang bagus akan kita tinggalkan, harta yang banyak akan kita tinggalkan, mobil yang mewah akan kita tinggalkan, istri yang cantik, suami yang ganteng akan kita tinggalkan. Lalu apa yang kita bawa? Rasulullah SAW mengingatkan, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, fa ayyu mali warithi ahabbu min mali. Siapa di antara kalian yang lebih senang kepada harta ahli warisnya ketimbang hartanya sendiri? Sahabat jawab, laisa minna mithla dzalik ya Rabb, ya Rasul. Tidak ada di antara kami seperti itu. Kami pasti senang kepada harta kami ketimbang harta ahli waris. Nabi jawab, atadruna ma lakum, tahukah kamu hartamu itu? Katanya. Sahabat menjawab, itulah rumah kami. Bukan, kata Rasulullah, itu harta ahli warismu. Sehebat apapun, sebagus apapun rumah yang kita bangun, ketika kita meninggal, kita tinggal. Itulah unta kami ya Rasul. Kalau sekarang mungkin kendaraan kami, mobil kami, private jet kami. Bukan, itu harta ahli warismu, katanya. Sebagus apapun mobil yang kamu kuasai, ketika kamu meninggal paling ngantar sampai kuburan. Ketika kamu masuk ke dalam kubur, balik lagi dia kembali ke rumahmu, dipakai oleh anak, oleh istri, oleh kerabat. Itulah dinar kami ya Rasul. Nabi pun menjawab, itu pun ahli warismu punya. Lalu mana harta kami ya Rasul? Kata Rasulullah, ma'anfaqta fi sabilillah fahuwa malu. Apa yang sudah engkau infakkan itulah hartamu. Apa yang engkau sudah sedekahkan itulah hartamu. Apa yang engkau sudah keluarkan untuk fi sabilillah itulah hartamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, hidup ini peluang untuk sebesar-besarnya meraih kebaikan. Harta yang kita miliki adalah wasilah, sarana untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpikir kalau keluarkan sedekah atau infak harta kita berkurang. Nabi jawab, mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kamu sedekahkan, justru bertambah dan makin bertambah. Tidak ada kamusnya orang rajin bersedekah miskin. Sebaliknya orang yang tidak pernah mau bersedekah justru akan susah. Nabi dalam hadis Tabrani mengatakan, hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta yang kamu miliki dengan mengeluarkan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit yang akan mungkin muncul dalam dirimu dengan bersedekah. Wa'idul lil bala ad-du'a. Hadapilah potensi bala bencana itu dengan berdoa. Berangkat dari hadis-hadis tadi, pilihannya adalah menginfakkan harta yang kita kuasai adalah pilihan strategis dan sangat monumental. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada contoh yang bagus, barangkali bisa dicontoh oleh kita semua. Seorang sahabat Nabi di Madinah namanya Ubadah bin Samit. Datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasul, ibu saya sudah wafat, katanya.
Fa'anfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah bermanfaat jika saya bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Nabi jawab, qala na'am, bisa. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu gimana caranya ya Rasulullah? Nabi bilang suqyul ma', kasih minum orang. Sahabat ini Ubadah bin Samit ingat ibunya pernah membangun sebuah perigi di belakang rumahnya. Perigi itu diwakafkan atas nama ibundanya. Teman saya yang belajar di Madinah mengatakan sampai sekarang sumur Ubadah bin Samit itu sampai sekarang masih dipakai orang. Dilihat dari nilai ekonomisnya tidak banyak, tapi dilihat dari nilai spiritualnya begitu besar. Ribuan tahun, ratusan tahun orang bisa mendapatkan manfaat. Yang bermanfaat bukan cuma ibunya, tapi Ubadah bin Samit pun dapat manfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau begitu harta yang ada pada kita, yang dikuasakan Allah pada kita, paling bagus kalau kemudian kita manfaatkan untuk sesuatu yang sangat monumental. Wakaf, sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu ibu kita seperti apa sekarang dikubur. Kita tidak tahu ayahanda kita sedang apa dikubur. Kalau sedang nikmat syukur alhamdulillah. Tapi kalau sedang mendapatkan azab, siapa yang mau bela? Siapa yang mau nolong kalau bukan kita anaknya? Nabi dalam hadis mengatakan mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mugawwis. Mayit itu sekarang dikuburnya persis seperti orang yang tenggelam tidak bisa berenang. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ahli tafsir sekaligus ahli fikih masyhur kontemporer, mengatakan amal orang yang hidup ditujukan untuk orang yang sudah meninggal, wusul ilal mayit, sampai pahalanya kepada mayit. Dalam kitab-kitab fikih kita mengenal 4 ulama mazhab besar, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan wusul ilal mayit, sampai kepada mayit. Manfaatnya, pahalanya berguna buat orang yang sudah meninggal dan untuk orang yang masih hidup. Kalau begitu pilihannya adalah ajaran Islam yang diajarkan Allah melalui Ramadan yang lalu, meminta kepada kita untuk memfungsikan, mengoptimalisasikan harta yang kita miliki untuk sesuatu yang sangat besar manfaatnya. Bahkan suatu saat kita pun sudah meninggal, wakaf, sedekah yang kita berikan akan memberikan manfaat yang besar. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, pilihan yang paling tepat untuk keluarga besar Al-Ihsan adalah, mohon maaf dengan segala hormat, ikut dalam proyek perluasan Masjid Al-Ihsan tahap 3. Kata Nabi, man bana masjidan banaulahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang membangun masjid, katanya, Allah akan buatkan sebuah istana di surga. Ini peluang, ini kesempatan, ini adalah waktunya. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup, apakah lusa kita masih ada. Jangankan lusa, jangankan tahun depan, nanti sore kita tidak tahu. Oleh karena itulah kesempatan peluang emas ini bagus kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau semua orang bisa memanfaatkan ini, kita bisa berharap bangsa ini, negara dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang disebut berkah, datang dari langit maupun dari bumi. Allah dalam Quran mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri ini semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya kepada kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'yad bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fahu ahqqu mahmudin wa ajallu mashkurin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrahu Allahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral Islam ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ba'thi wan nusur. Amma ba'd. Fa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azimun fa'akthiru minas salati ala nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhul man khadala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa halikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qfina syarral zalimin. Allahumma qfina syarral zalimin waqfina syarral hasidin waqfina syarra man yu'dzina wa halik man arada bis-su'i ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Ihsan min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.